Ini Winner, ini Troposca, KKB atau Crown Calibre, dan ini Postgrow, dan ini Kapur. Nah, 5 ini akan membuat tanaman cabai Anda sangat dahsyat, sangat istimewa, dan Anda harus mencoba dengan teknik ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, seluruh petani se-Indonesia. Kembali lagi kita hari ini berbincang dalam rangka kita untuk menjaga tanaman supaya sehat, supaya lebih rimbun, lebih banyak buahnya, dan kita mendapatkan hasil yang tentunya banyak ya, yang ingin kita dapatkan. Nah kawan-kawan, hari ini kita melakukan pemupukan yang ketiga. Sebelum kita melakukan pemupukan ketiga, silahkan kawan-kawan simak terlebih dahulu pengadukan yang kita lakukan hari ini. Baik kawan-kawan seluruh petani se-Indonesia, pada kesempatan hari ini kita melakukan pengadukan pupuk, di mana pupuk yang kita lakukan pengadukan yaitu ada Yaramila Winner, Troposca, Merauke, KKB, Postgrow, dan ini menjadi pupuk kita pada pemupukan yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan, kawan-kawan bisa searching di Google kandungan masing-masing ini dan apa tujuannya, apa manfaatnya. Insya Allah nanti kita akan lihat di lapangan besoknya. Hari ini kita akan lakukan pengadukan dengan perbandingan yaitu Winner 1, Troposca 1, KKB 1, Postgrow 1. Nah ini untuk pemupukan 2 kali ya, 2 kali pemupukan. Berarti pemupukan ketiga dan pemupukan keempat kita gunakan ini. Ini berarti sisanya, berarti berapa ya? Kira-kira dalam 1 kali pemupukan kita habiskan yaitu lebih kurang 75 kilo sampai 100 kilo. Nah, di sini ada penambahan yang sangat spesial yang tidak mungkin petani semua tahu akan rahasia ini. Kita akan ungkap sedetail mungkin apa tujuan dan manfaat dari penggunaan ini. Nah, kita gunakan kapur pertanian atau dolomit ya. Ini kita gunakan untuk pencampuran dari pupuk yang ini. Nah, pupuk ini nanti kita akan campurkan dan justru ini akan menambah manfaat kepada tanaman pada fase berbuah. Oke kawan-kawan, sebelum kita membahas tentang bagaimana kita memberikan di lapangan, kita akan cek terlebih dahulu kandungan yang ada pada masing-masing pupuk ini. Yang pertama Yaramila Winner, yaitu dengan kandungan K yang cukup baik, ini sampai dengan 20% ditambah dengan sulfur ya. Ada juga bahan yang lain nih, lihat ya. Nah, dan sedangkan Troposca ini ada imbang ya, NPK 15 berarti nitrogen, fosfat, kaliumnya ini imbang. Nah, yang ini juga kandungan yang paling tinggi adalah kalium. Berarti apa tujuan kita? Tujuan kita ialah pada fase berbuah, pada fase berbunga ini akan melebatkan bunga. Ditambah dengan fosfat pada perakaran akan membentuk tunas cabang baru yang sangat baik dan sempurna. Nah, ini kapur pertanian ini dengan kandungan yang cukup baik ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada 50% oksida ya. Di sini karbonat dan kemudian nah, itu hal penting. Nanti kita akan coba aplikasikan, kita akan campurkan terlebih dahulu ya. Seperti inilah pupuk yang kita gunakan. Ini Winner, ini Troposca, KKB atau Crown Calibre, dan ini Postgrow, dan ini Kapur. Nah, 5 ini akan membuat tanaman cabai Anda sangat dahsyat, sangat istimewa, dan Anda harus mencoba dengan teknis ini.
kita gunakan hari ini dan kita lakukan kita lakukan pada hari ini, yaitu dengan cara kita pupuk ya bisa dilihat ya kawan-kawan di daerah ujung dari daun. Nah, di sini. Jadi kita lakukan penimbunan, dan setelah penimbunan itu kita buka jepitan musanya. Jadi kita timbun, karena ini bedengannya ini sudah bercampur kemarin dengan bawang, otomatis dia akan turun ya bedengannya. Makanya ini kita timbun sampai ke sini ya, seperti ini. Jadi otomatis plastiknya akan begini. Tidak masalah, yang penting perakarannya aman dan tanaman cabai kita sehat sampai akhirnya. Nah, ini bertujuan untuk apa ya kita melakukan pemupukan seperti ini? Ialah bertujuan untuk memastikan perakarannya supaya jangan terganggu dan terus mendapatkan atau istilahnya perakarannya terus menjalar sampai dia panen atau sampai berbuah merah. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, hal itu bertujuan untuk menjaga dari virus keriting juga bisa, dan makanannya selalu stabil kita berikan, kemudian selalu kita pastikan kebutuhan dari tanaman cabai kita pada usia ini. Nah, kemungkinan setelah kita berikan pupuk, cabai ini akan lebih cepat rimbun sampai mungkin lebih kurang 120 cm ya, 120 cm atau 1,20 meter. Nah, penimbunan yang kita lakukan di belakang ya, sesuai yang lagi di belakang itu tanahnya ini karena berhubung ada gulma, jadi kita lakukan penyiangan, kemudian tanahnya kita naikkan seperti yang di belakang, kita naikkan ke atas, kemudian kita timbun sebaik mungkin, serapi mungkin. Hal ini bertujuan untuk ya seperti yang saya sebutkan tadi, perakarannya selalu mendapatkan makanan yang sesuai dan ditambah dengan kondisi dari bedengan yang cukup besar sehingga perakarannya leluasa. Kalau perakarannya leluasa, otomatis tanaman ini akan sehat. Dan ini memang ada di tanaman cabai saya ini, saya tidak bilang ini 100% aman dari virus, ada, namun ya 1 atau 2 lah. Yang penting kan tidak keseluruhan, karena ini 10.000 tanaman lebih, ya wajar lah karena ada yang virus kan. Namun karena kemarin juga ada tanaman bawang yang kita tanam di sini, ya wajar lah. Bagi saya wajar, tapi bagi kawan-kawan terserah menilainya bagaimana. Itu tergantung kawan-kawan untuk mengambil pelajaran yang ada di channel Lahan Pintar ini, karena kita nih belajar langsung dari lahan ya, bagaimana performa tanaman ini kita lihat, kawan-kawan bisa lihat semuanya dan bisa mengikuti. Dan bagi kawan-kawan yang belum bisa mengikuti, setidaknya memiliki gambaran bagaimana tanaman cabai ini seharusnya yang kita lakukan proses budidayanya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi ingat, pupuk yang kita gunakan hari ini itu ada hal yang spesial, dimana kita kemarin menjanjikan itu ada kapur dolomit ini yang saya campurkan. Ini ada maksud dan tujuan. Jadi pupuk Nitroposca, Kroncalibe ya, ada juga Postgrow, juga ada Yara Winner, itu ada maksud dan tujuannya jikalau kita campurkan dengan kapur. Nah, saya akan melakukannya, pemupukannya dilakukan di istilahnya ujung dari musa atau ujung dari daun. Jadi di sini otomatis nanti di dalam penyerapan unsur hara yang ada terkandung dalam pupuk itu akan bertahan jikalau kita berikan kapur. Jadi kapur ini sebagai pendorong, penguat ya, penguat atau istilahnya slow release. Jadi di saat pupuknya sudah habis, dia memiliki tingkat tanah itu pH-nya masih stabil. Makanya saya berikan kapur, tujuannya untuk itu. Jadi pH-nya stabil, otomatis perakarannya aman gitu kan. Dan kita tambah ditimbun seperti yang di sini, seperti ini, maka akan lebih baik dan akan lebih menjaga dari proses dia melakukan pertumbuhan. Oke kawan-kawan, sudah simak bagaimana kita melakukan perawatan dari awal. Silakan di subscribe dan juga di share ke kawan-kawan jikalau video kita bermanfaat. Mudah-mudahan berkah selalu, semoga sukses di tanaman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.